Recordnya belum belum nih Mbak, masih. Udah, baik. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Meliana Sari selaku chair pada panel 10 ini. Perkenalkan, saya sendiri Rian Adiputra, lalu rekan saya itu Ibu Lolita dan juga Ibu Lili Sudriaweni. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan penelitian kami yang berjudul Keeping Archive Toward 19 Archive as a Collective Memory of Nation. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini menghadapi pandemi. Begitu pula Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Nah, data terakhir yang kami ambil dari NCT UIN Jakarta itu terdapat 47.000 orang terdampak COVID ya, positif, dan yang sudah sembuh itu totalnya 43.000 orang dan yang meninggal total itu 1.200 orang. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian juga menjadi sebuah fokus dari kami sehingga kami ingin meneliti tentang pandemi ini. Apa yang kami teliti fokusnya kami adalah tentang arsip, di mana arsip yang tercipta ketika pandemi ini akan menjadi sebuah memori kolektif bangsa. Kenapa itu? Karena arsip ini nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran bangsa dalam menghadapi COVID dan bagaimana rekamannya yang terjadi ketika atau selama pandemi ini terjadi. Hal ini juga jadi fokus kami karena arsip merupakan suatu hal yang sangat bisa diandalkan nantinya ya ke depannya untuk bangsa ini menghadapi COVID. Nah, dari berbagai arsip itu kami fokus kepada arsip rekam medis yang ada di rumah sakit. Kenapa? Karena di dalam rekam medis ini kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui bagaimana gejala-gejala yang dialami oleh pasien, lalu bagaimana pengobatan-pengobatan yang sudah dilakukan pada pasien. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting ke depannya. Nah, begitu seperti yang disampaikan oleh Menpan RB yang melalui surat edarannya, Menpan RB sudah mengeluarkan surat edaran bahwa arsip-arsip selama terjadinya pandemi COVID ini perlu dijaga dan dokumentasi dengan baik sehingga menjadi sebuah akuntabilitas yang baik dari pemerintah. Nah, begitu karena alasan inilah kami ingin meneliti tentang bagaimana rekam medis ini dikelola oleh sebuah rumah sakit. Ya. Nah, penelitian sebelumnya tentang rekam medis dan juga tentang topik ini pernah dilakukan oleh Dong tahun 2015 bahwa dia menunjukkan bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa rekam medis ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya, sangat menyentuh kehidupan dari seorang individu atau sebuah suatu masa hidup dari manusia. Karena itu rekam medis ini perlu dilakukan atau dikelola secara profesional. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Net Sakuma tahun 2021 bahwa rekam medis menjadi salah satu tanggung jawab penting dari seorang arsiparis. Nah, penelitian ini yang kami lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya karena kami melihat fokus bagaimana rekam medis ini dikelola khususnya di Indonesia dan lebih spesifiknya lagi adalah di daerah Jabodetabek. Kami akan meneliti di dua perwakilan rumah sakit yang menurut kami bisa mewakili keseluruhan rumah sakit, yaitu rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah yang akan kami teliti yaitu rumah sakit RSUD Pesanggerahan dan untuk rumah sakit swastanya yaitu rumah sakit UIN Jakarta. Nah, bagaimana kami cara melakukan penelitiannya akan dijelaskan, metode penelitiannya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ibu Weni. Pada Ibu Weni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Saya akan menjelaskan di sini bagaimana nanti kami akan melakukan metode penelitian. Untuk penelitian kami ini, kami akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kami akan melakukan wawancara dengan pengelola rekam medis dan pimpinan rumah sakit terkait dengan arsip-arsip yang berkaitan dengan pasien-pasien COVID.
Weni suaranya nggak ada. Serahkan penjelasan kepada Ibu Litasari, dipersilakan. Terima kasih Bu Weni dan Pak Rianadi. Kami akan melanjutkan terkait teman-teman yang telah kami temui di lapangan. Kebetulan di saat kami melakukan penelitian ini masa PPKM dan kemudian juga pengelola rekam medis di Rumah Sakit UIN Jakarta ini terdampak juga COVID-19, sehingga kami mengalami kendala dalam melihat secara langsung bagaimana sih dalam mengelola rekam medis yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Namun yang dapat kami katakan bahwa pengelolaan arsip rekam medis ini yang dilakukan oleh rumah sakit masih belum adanya penilaian secara langsung atau pemisahan antara rekam medis pasien yang tidak terdampak dengan pasien yang terdampak. Artinya mereka memang sudah melakukan penyelamatan terhadap rekam medis, dan mereka juga telah melakukan pengelolaan terhadap arsip rekam medis, tetapi dalam hal rekam medis yang terkait pasien yang terdampak COVID-19 itu belum ada pemisahan ya terhadap arsip-arsip tersebut. Dan karena belum secara langsung kami melihat atau belum selesainya penelitian ini, maka ini baru merupakan suatu survei awal, dan insya Allah setelah ini kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saran dan kritik kami harapkan dari para audiens semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.